Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Kita mulai dengan membaca basmalah ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini semuanya berangkat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang materi hidup lapang dengan berbagi. Jadi kita akan mempelajari apa itu berbagi. Sebelumnya ada 4 pembahasan yang akan kita pelajari pada tema ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini tulisannya Badan Amil Zakat. Berarti kita akan mempelajari tentang Zakat. Mbak Zahra, zakat itu apa ya? Zakat itu sesuatu yang kita bayar menjelang Idul Fitri atau akhir Ramadan, Bu. Betul, zakat ini sesuatu yang harus kita tunaikan dan termasuk rukun Islam. Terus yang kedua ada apa ini Mbak Nur? Orang yang sedang berinfak, Bu. Betul, yang kedua kita akan mempelajari tentang berinfak. Terus yang ini kan ada gambar anak yang dikasih hadiah sama orang tuanya. Kita akan mempelajari tentang hadiah. Mbak Naya, biasanya kita tuh dikasih hadiah kapan ya? Betul, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang bersedekah, yaitu berbagi kepada orang lain. Kalau biasanya kita belajarnya itu mandiri ya, sendiri-sendiri. Hari ini Ibu mau buat kalian menjadi kelompok untuk diskusi tentang materi hidup lapang dengan berbagi. Caranya, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok 3 orang sampai 4 orang. Setelah itu kalian memilih 1 orang dari setiap kelompok sebagai ketua kelompok. Kalau sudah, kalian ambil tema yang akan kalian dapatkan, bisa zakat, sedekah ataupun infak. Siapa yang mau ambil ketua kelompoknya? Kelompok ambil perwakilan. Satu lagi. Sudah? Kalau sudah, kalian membaca materi kita hari ini di buku halaman 25. Ibu mau tanya dulu, yang dapat zakat kelompok pertama? Zakat ini. Kelompok infak? Mana? Infak. Terus yang terakhir sedekah dan hadiah. Jadi silakan kalian berdiskusi tentang persoalan yang harus kita selesaikan. Dan jangan lupa untuk berdiskusi bersama ya, jangan ragu untuk bertanya ataupun nanti menyanggah ketika temannya maju. Pokoknya salah itu juga nggak apa-apa, salahkan bagian dari proses belajar. Jadi silahkan diskusi dengan teman kelompok kalian. Ibu kasih waktu. Sudah? Waktunya. Siapa yang mau maju? Kelompok pertama mungkin? Siapa kelompok pertama? Silahkan maju, Mbak. Ya. Silakan. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, dan bagaimana menurut kalian jika seseorang muslim tidak membayar zakat fitrahnya? Allah mewajibkan zakat sebagai salah satu rukun Islam karena beberapa hikmah, diantaranya: 1. Mensucikan harta, 2. Menumbuhkan rasa solidaritas, 3. Membantu fakir dan miskin. Betul, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi itu adalah alasan kenapa kita harus membayar zakat, karena zakat adalah kewajiban umat Islam dan termasuk dalam rukun Islam. Kelompok 2 selanjutnya, silahkan maju. Apa saja bentuk infak yang dapat kita lakukan selain memberikan uang, atau saja selain untuk berinfak uang tersebut? Infak tidak hanya terbatas pada pemberian uang, ada infak yang lain seperti kita memberikan waktu, yaitu membantu orang lain dengan memberikan waktu dan tenaga. Terus memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Terus memberikan senyuman bisa menjadi bentuk infak. Terus memberikan doa. Betul sekali, terima kasih untuk Mbak Ratna. Jadi kalaupun kita tidak memiliki uang, kita juga bisa berinfak dengan cara yang lain. Memberikan senyuman, mendoakan orang lain, membantu orang yang kesusahan, itu juga termasuk dari infak. Kelompok yang terakhir silahkan maju.
Hadiah biasanya diberikan dengan tujuan untuk menyenangkan atau menghargai orang lain. Niatnya lebih bersifat pribadi dan tidak selalu terkait dengan ibadah. Sedangkan sedekah dilakukan dengan niat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu sesama. Niatnya lebih bersifat ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah. Betul sekali. Jadi perbedaan antara hadiah dan sedekah itu terlihat dari niatnya. Kalau sedekah itu kita meniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau hadiah kita kasih, misalnya ibu nih kasih ke Mbak Nur hadiah atau Mbak Nur kasih hadiah ke ibu. Berarti itu kan tujuannya untuk menghargai atau membahagiakan orang lain. Jadi itu perbedaannya. Kita udah mempelajari tentang hidup lapang dengan berbagi. Yang pertama ada yang kedua ada yang ketiga ada hadiah, yang terakhir ada sedekah. Jadi semoga pembelajaran kali ini kalian mendapatkan manfaat yang bisa kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbagi kepada orang yang kurang mampu, meskipun tidak selalu berbentuk dengan uang, bisa membantu, menolong, memberikan senyuman, mendoakan. Yang terpenting kalian harus menunaikan zakat sebagai orang muslim atau sebagai orang yang beragama Islam, karena itu termasuk rukun Islam. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas diskusi kita hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk ketua kelas silahkan menyiapkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hari ini Ibu akan membahas mengenai terkaitan dengan masa lalu. Masa lalunya apa? Itu sejarah. Nah, sejarah dalam pendidikan agama Islam itu kita harus membahas tentang apa itu Islam. Nah, pada ini itu pada saat Daulah Abbasiyah itu kreativitas dalam semangat literasi dan produktivitas dalam seni. Nah, kenapa Daulah Abbasiyah? Daulah itu keturunan raja, berarti mirip kayak kita pada saat kerajaan Majapahit ataupun Samudra Pasai, itu seperti itu. Nah, Abbasiyah itu dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, jadi langsung keturunan Nabi, yaitu jadi dari pamannya. Abdul Muthalib yang kita tahu adalah pamannya. Nah, jadi pada saat itu dalam wilayah Abbasiyah itu terbentang dari Jazirah Arab, Laut Hitam, Laut Mediterania, Afrika bagian utara, dan sampai ke perbatasan India. Nah, sebelumnya itu ada di mana masa keemasan di Daulah Abbasiyah, itu tepatnya pada pimpinan Harun al-Rasyid. Nah, pada saat itu terjadi masa puncak pada saat itu. Nah, pada saat itunya adalah seni ini yang kita perlu pahami, dan Bait al-Hikmah. Nah, Bait al-Hikmah itu apa? Bait al-Hikmah itu adalah sebuah perpustakaan pada saat masa Harun. Tapi ketika beliau itu lengser diganti dengan Al-Ma'un, itu diganti menjadi sebuah lembaga perguruan tinggi Islam yang pertama. Nah, jadi pada saat itu
semuanya, entah itu dari astronomi, entah itu program studi kedokteran, bahkan yang dulu kedokteran pun udah ada. Nah, saat seni, yang seni itu banyak yang perlu kita tahu, dari seni musik, bahkan seni lukis patung udah dari dulu, dan kaligrafi. Nah, itu ya mungkin dari Ibu. Nah, jadi ini Ibu ada sebuah namanya, kan kita mengetahui pengetahuan. Jadi Ibu kasih nama ubur-ubur pengetahuan. Nah, jadi nanti kalian berdua maju satu persatu gantian, diambil dalam lingkaran tentakelnya ini, terus dibaca soalnya dan sekalian dijawab. Ya, yang mau maju angkat tangan. Ya, Mbak Indah silahkan. Pertanyaannya, Daulah Abbasiyah berhasil mengembangkan kota Baghdad sebagai pusat peradaban dunia. Bagaimana cara mereka melakukannya? Mendirikan Bait Al-Hikmah menjadi pusat ilmu pengetahuan, mengembangkan berbagai macam seni antara lain seni arsitektur, seni patung, seni lukis, industri, seni kaligrafi, dan seni musik. Ya, terima kasih. Silahkan gantian Mbak Nur. Pertanyaannya, Bani Abbas berhasil mengembangkan Daulah Abbasiyah setelah berhasil merebut kekuasaan dari Daulah Umayyah. Mengapa mereka melakukan hal itu? Jawabannya, karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan, khususnya para pengikut Syiah. Selain itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Nah, mungkin itu ya, dan tadi yang dua maju bisa menjawab dengan benar, Ibu kasih nanti akan menjadi biaya poin tambahan di daftar hadir. Nah, jadi yang perlu kita tangkap dari ini adalah sebuah pengetahuan itu nggak ada istilahnya kita belajar arti terlambat. Bahkan dari awal yang kita masuk itu Nabi Muhammad Iqra, kan kita membaca itu di Al-Alaq surat ayat 1-5. Beliau ketika itu belum pandai membaca, menulis, bahkan apa itu melihat huruf, tapi beliau bisa belajar, bahkan mengerti dia adalah nabi, tapi nggak rasa kayak sombong ataupun apa, bisa melakukannya. Jadi yang perlu kita tanam dari itu adalah ilmu pengetahuan, entah itu seni, entah itu pun apapun itu, selagi kita belajar tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal usia, bisa belajar. Mungkin itu sekian dari Ibu. Terima kasih. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya kalian semua? Siap. Ya, silakan sebelum pembelajaran dimulai untuk ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini
kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu sekarang kita akan mempelajari materi tentang adab sholat. Ada yang tahu sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Ya, benar. Ya, jadi sholat adalah rukun Islam yang kedua. Selain mempunyai rukun dan syarat wajib, sholat juga mempunyai adab. Nah, jadi adab sholat itu merupakan bentuk kepatuhan kita dan ketaatan kita untuk mematuhi perintah-perintah dari Allah. Ada yang tahu adab sholat apa aja? Belum tahu ya. Baik, di sini Pak Guru akan menjelaskan ya. Adab sholat itu ada yang pertama yaitu menjaga batas-batasan waktunya, yaitu tahu batas waktu sholat tersebut. Misal sholat duhur batasnya sampai jam berapa, misal kayak sholat isya sampai jam berapa gitu ya. Jangan menyepelekan waktu-waktu sholat atau mengerjakan yang bukan di waktunya begitu. Yang kedua yaitu memperhatikan tempat sholat kita agar selalu bersih dan terjaga dari najis, karena najis itu merupakan sesuatu yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat. Jadi kita harus menjaga kebersihan dan kerapian sholat kita. Misal kita setelah menunaikan sholat segera rapikan atau bersihkan kembali, kembalikan sajadah kepada tempatnya atau gimana gitu ya, disapu, dipel gitu. Yang ketiga yaitu memakai pakaian terbaik milik kita. Jadi sholat itu lebih baik ya memakai pakaian yang terbaik ya yang kita punya ya. Jangan memakai pakaian misal kita itu habis main dari pagi sampai sore, nah setelah itu kita mau sholat tapi pakaiannya tidak diganti dulu. Lebih baik kita mandi dulu, setelah itu ganti pakaian, memakai wangi-wangian. Apalagi yang lelaki kalau mau sholat Jumat pastikan ada diharuskan atau disunahkan untuk memakai wangi-wangian begitu. Yang berikutnya itu sholat dengan hati yang bersih dan ikhlas. Jadi sholatnya itu harus dengan ikhlas ya. Misal Mas Hijaz lagi main game, tiba-tiba terdengar adzan sholat asar. Nah ibunya itu menyuruh Mas Hijaz untuk sholat, tapi Mas Hijaz selalu tetap ngegame dulu, entar begitu. Ibunya marah. Nah Mas Hijaz akhirnya mengerjakan sholat tapi dengan hati yang terpaksa karena dimarahin ibunya, murung begitu ya. Itu jangan ya, lebih baik sholat dengan hati yang bersih dan ikhlas begitu. Setelah mendengarkan penjelasan Bapak di sini, Bapak ada permainan ya, yaitu menempelkan mana yang termasuk adab dan mana yang dilarang gitu ya. Nah nanti kalian menempelkan atau mencocokkan lembaran yang kalian dapat ke poster ini ya. Ya untuk yang pertama silakan, siapa yang mau maju dulu? Nggak usah. Ya. Baik, terima kasih. Bapak lihat dulu ya. Ya, jadi jawaban kalian sudah tepat ya dengan materi yang Bapak jelaskan tadi. Silakan tepuk tangan untuk kalian. Nah, selanjutnya Bapak tambahkan sedikit ya. Adab sholat itu merupakan juga berfungsi ya untuk menyempurnakan sholat kita. Jadi adab sholat itu untuk menyempurnakan sholat kita agar lebih banyak mendapatkan pahala ya. Coba Bapak tanya satu kali lagi ya. Coba Mas Wisnu sebutkan satu saja adab sholat yang tadi dijelaskan. Ya betul. Coba Mbak Ratna satu saja. Ya betul. Jadi tadi ya materi yang Bapak ajarkan, apakah ada pertanyaan dari kalian? Cukup. Ya, kalau tidak ada pertanyaan Bapak cukupkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas menyiapkan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak hadir? Ya. Ada yang tahu hari ini kita mau membahas materi tentang apa? Belum. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang ibadah haji dan kurban. Ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa ya? Ya, benar. Ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Di sini ada yang tahu apa itu ibadah haji? Ya, silakan Mbak Naya. Haji itu menziarahi Ka'bah. Ya, benar. Jadi haji itu berasal dari bahasa Arab yang artinya haja, yuhajju, hajan, yang berarti qasoda, yakni bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji itu berarti menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang berikutnya yaitu syarat wajib haji. Ada yang tahu syarat wajib haji itu ada berapa? Ada 4. Ya, sebutkan. Islam, balik, berakal, mampu. Ya, benar. Jadi syarat wajib haji itu ada 4. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat mampu. Kemudian yang berikutnya yaitu rukun haji. Yang pertama ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Kemudian yang kedua yaitu ada wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Kemudian yang ketiga ada sa'i. Ada yang tahu di sini sa'i itu apa? Ya, silakan. Ya, sa'i itu berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang berikutnya ada tahallul. Setelah melakukan sa'i, jamaah haji bertahalul yaitu memotong atau mencukur rambut. Kemudian yang terakhir yaitu ada tertib. Tertib yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan yang sesuai. Kemudian yang berikutnya yaitu ada wajib haji. Ada yang tahu wajib haji? Belum ya? Yang pertama wajib haji yang pertama yaitu berihram dari miqat. Yang kedua ada mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah atau perjalanan dari Arafah ke Mina. Kemudian ada mabit di Mina pada hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan hukumnya yaitu sunnah. Kemudian yang berikutnya ada melontar jumlah ula. Wusta dan Aqabah pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian yang berikutnya ada tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian yang berikutnya meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Terus materi yang berikutnya yaitu kurban. Ada yang tahu kurban itu apa? Ada Bu. Ya. Kurban itu menyembelih hewan Bu. Ya, benar. Secara bahasa, kurban berarti menghampirinya atau mendekatinya. Sedangkan secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hukum melaksanakan kurban ini yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu sunnah ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Kemudian
Yang berikutnya yaitu syarat berkurban. Syarat berkurban yaitu Islam, baligh, berakal dan juga mampu. Sedangkan berkurban itu kan hewan ya, hewan itu pun harus ada syaratnya. Syarat hewan kurban itu tuh harus berupa hewan ternak. Contohnya seperti kambing, domba dan sapi. Kemudian syarat yang kedua yaitu hewan telah cukup umur. Setiap hewan kurban yang akan disembelih maka harus memenuhi minimal umur, seperti pada kambing berusia lebih dari 1 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, serta unta minimal 5 tahun. Syarat yang ketiga yaitu hewan yang tidak cacat. Hewan untuk berkurban harus dalam kondisi baik, sehat, gemuk, tidak cacat, tidak buta, dan tidak pincang. Itu tadi materi dari Ibu. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas menyiapkan. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Lupa, kemarin kita belajar tentang rukun iman. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita kalian dapat mengenal rukun Islam dan bisa menghafal dan menyebut satu persatu. Nah, siapa tahu rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Nah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu. Kita sebagai umat muslim harus wajib salat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asri, maghrib, isya. Nah, kita wajib salat sehari 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat. Kita umat muslim wajib zakat. Siapa yang banyak harta, banyak duit, banyak emas itu wajib zakat kepada orang fakir miskin, anak yatim gitu. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Sebagai umat muslim wajib puasa di bulan Ramadan 1 bulan. Nah, kita menahankan makan, minum, dan aktivitas lainnya. Yang terakhir, menunaikan haji di Makkah. Menunaikan haji di Makkah ibadah yang dilakukan setidaknya sekali seumur yang mampu. Nah, sudah paham? Ada yang mau tanya? Gak ada ya? Ibu ada tugas buat kalian kerja. Ibu ngasih waktu 5 menit ya. Udah?
Nah, kita kesimpulan bareng-bareng ya. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Tepuk tangan kepada kalian semua. Belum Ibu tutup pembelajaran, Ibu ada speaking buat kalian. Nanti ikutin Ibu ya. Satu tangan ada 5 jari, 2 tangan ada 10 jari. Angkat tangan kanan dan kiri, mari kita doakan. Sekali lagi ya. Satu tangan ada 5 jari, 2 tangan ada 10 jari. Angkat tangan kanan dan kiri, mari kita doakan. Ibu kira hari ini kalian bisa paham semua ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, silakan duduk yang rapi. Cek kanan, kiri, depan, belakang ada sampah atau enggak. Kalau enggak, ketua kelas silakan menyiapkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu presensi ya. Ratna, Hijaz, oke. Lutfia, oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi, yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian puasa yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi disertai dengan niat dan beberapa syarat. Kemudian di sini ada syarat wajib puasa. Mbak Nur coba bacakan ada apa aja? Pertama berakal, kedua Ya, balik, dua ketiga balik. mampu, dan keempat mengetahui maksud Oke. Ramadan. Jadi yang pertama ada berakal, kedua balik, ketiga mampu, dan yang keempat mengetahui masuknya Ramadan. Lalu ada syarat sah puasa. Coba Mbak Indah bacakan. Yang pertama Islam, Islam, yang mumayyiz, suci dari haid dan nifas, suci dari haid dan nifas, puasa pada hari yang dibolehkan. puasa pada hari yang dibolehkan. Oke, pinter. Oke, ini ada rukun puasa, ada 2, yaitu niat dan menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian langsung masuk kepada puasa wajib.
Jadi puasa wajib itu apa sih, Bu? Puasa wajib adalah puasa yang dilakukan oleh orang dewasa atau baligh yang mana ketika tidak mengerjakan puasa itu maka akan berdosa. Macam-macam puasa wajib ada 3, puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Puasa Ramadan itu yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Lalu puasa nazar itu puasa yang apabila misal Mas Wisnu bernazar, nanti kalau masuk PTN aku mau puasa, nah itu namanya puasa nazar, tapi niatnya itu untuk kebaikan. Lalu puasa kifarat itu adalah puasa yang dilakukan apabila kita melanggar ketentuan-ketentuan, misal suami istri berhubungan pada saat bulan Ramadan, pada saat siang hari. Kemudian puasa sunnah, apa sih puasa sunnah itu? Puasa sunnah yaitu puasa yang dikerjakan oleh orang baligh juga, tetapi tidak mendapatkan dosa apabila orang tersebut tidak mengerjakannya. Jadi kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan juga tidak dapat dosa. Macam-macamnya ada puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa Syawal. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada? Paham ya? Oke, sini Ibu ada game. Nanti Ibu tunjuk 4 anak maju. Kalian nanti bacain ini soal, ambil lintingan dulu. Terus langsung di sini bacain soal sama jawabannya, gitu ya. Udah? Oke, yang pertama silakan Mbak Indah. Maju. Langsung di itu aja. Bagian warna apa? Krem. Coba. Apa? Dibacakan. Syarat sah puasa yang pertama ada Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, puasa pada hari yang dibolehkan. Oke, sip. Monggo duduk lagi. Lalu Mas Wisnu coba. Merah, coba baca. Ya. Syarat wajib puasa yang pertama berakal, baligh, yang ketiga mampu, yang keempat mengetahui masuknya Ramadan. Oke, makasih. Duduk lagi. Oke, kayaknya kalian udah pada paham ya materi pertemuan kali ini. Jadi Ibu kasih latihan soal, Ibu kirimkan link ke Google Classroom, nanti Ibu bagikan ke grup kelas. Coba dibuka grup kelasnya. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah? Sudah. Oke, Ibu cek ya. Oke, jadi anak yang mendapatkan 3 nilai tertinggi akan Ibu kasih reward. Di sini yang dapat nilai tertinggi bisa maju ya. Yang pertama ada Mbak Laila, yang kedua Mbak Indah, dan yang ketiga Mbak Aisyah. Silakan maju. Kasih tepuk tangan buat teman-teman kalian. Oke, jadi ada yang mau memberikan kesimpulan pertemuan kali ini? Mbak Nur, silakan. Puasa yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Disertai niat dan beberapa syarat-syaratnya itu ada Islam, balik, berakal, mampu berpuasa, dan bermukim. Oke, pinter. Ibu suka partisipasi dari kelas ini, kalian udah aktif, udah berpartisipasi tadi main gamenya juga, keren. Semoga kedepannya bisa lebih semangat lagi, sukses kedepannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silakan duduk rapi dulu. Duduk rapi. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Selamat siang Ananda Ibu semuanya. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita tes konsentrasi dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk 2 kali. Tepuk siang 3 kali, tepuk malam 1 kali. Tapi kalau nggak pakai tepuk malam aja, berarti kalian nggak usah tepuk ya. Coba dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, malam. Anak-anak ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Betul. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang takdir. Ada yang tahu apa sih itu takdir? Ketetapan Allah. Ya betul. Jadi takdir adalah ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita sebelum kita lahir di dunia ini dan telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ananda Ibu semuanya, takdir itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu takdir mubram, artinya takdir yang sudah pasti. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya misalnya bayi itu tidak bisa memilih, misalnya bayi lahir ke dunia, bayi itu tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarganya seperti apa, atau dia lahir anak keberapa. Kemudian yang kedua, seseorang yang meninggal dunia, orang tersebut juga tidak bisa memilih untuk meninggal dalam keadaan seperti apa, atau misalnya meninggal di hari apa, begitu ya. Selanjutnya yaitu sikap kita terhadap takdir. Itu ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar berarti kita melakukan yang terbaik. Misalnya kalian mau ujian lisan ya, kalian tuh belajar dulu, terus kalian juga minta ditesin ke temennya biar semakin mantap saat ujian lisan dengan ibu. Kemudian yang kedua, tawakal. Jadi setelah kita berusaha memberikan yang terbaik, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berdoa. Ananda Ibu semuanya, usaha tanpa doa sama saja doa tanpa usaha. Betul. Jadi harus seimbang antara berikhtiar, bertawakal, dan berdoa. Kemudian yang keempat, bersabar. Ketika kalian sudah melakukan yang terbaik, kalian juga sudah berdoa, tapi hasilnya tidak sesuai yang kalian harapkan, maka harus bersabar. Dengan kalian bersabar, kalian jadi bisa mengevaluasi diri dan berpikir secara positif. Kemudian yang kelima yaitu bersyukur. Ketika kita sudah ujian lisan kemudian hasilnya tidak sesuai, misalnya planning kalian tuh nilainya 95 tetapi kalian dapat 80, syukuri karena masih di KKM begitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Coba Ibu mau tanya, Mbak Indah, kira-kira Mbak Indah pernah nggak sih ngalamin kayaknya nih hal ini bakal terjadi gitu, tapi Mbak Indah tuh kayak masa iya bakal terjadi, tapi beneran terjadi. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah Bu. Gimana ceritanya? Jadi kalau mau pergi terus kayaknya mendung gitu, tapi yakin udahlah nggak usah bawa payung, ternyata sampai di sana itu hujan. Nah, kejadian seperti Mbak Indah ini disebutnya takdir apa? Mu'alah, takdir yang bisa dirubah dengan usaha yang kita lakukan begitu ya. Nah, Mbak Indah itu sebetulnya udah ada udah tahu gitu kalau mendung ya, tapi Mbak Indah menyangkal kayaknya nggak bakal hujan, tapi ternyata hujan, berarti takdirnya Mbak Indah kehujanan begitu ya. Terus ada yang bisa ngasih contoh takdir di sini? Bu. Ya. Jadi tuh ketika ingin masuk ke sekolah favorit ataupun ke perguruan tinggi, itu nggak sesuai ekspektasi. Nah, jadi awalan kecewa, tapi ya sadar mungkin ada jalan yang lebih baik. Nah, itu termasuk takdir apa? Mu'alaf. Gitu ya. Ananda Ibu, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bermain games. Nanti kalian itu cukup mencocokkan ya. Jadi Ibu sudah kirimkan linknya ke grup kelas, boleh dicek.
Klik linknya. Klik linknya seperti ini, diklik. Kemudian ada tulisan start, kalian klik start. Nah, kalian tinggal cocokkan jawabannya ya. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah bisa dipahami? Ya, silahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Gimana Mbak Indah, udah selesai? Sudah Bu. Ya. Dengan materi ini Ibu harapkan kalian bisa memahaminya dengan baik ya anak-anak semuanya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila dari Ibu ada salah kata. Sekian, terima kasih. Sebelum pulang kita berdoa dulu terpimpin oleh ketua kelas. Siap, mulai. Ilaliko sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, nihil berarti ya, sehat semua. Alhamdulillah. Apakah masih semangat? Kok kelihatan pada lemes ini, belum sarapan ya? Coba Ibu cek semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kok kelas kita ini kelihatan kurang rapi ya? Itu banyak sampah plastik, sampah kertas di bawah tempat duduk kalian. Sekarang Ibu minta tolong kalian untuk melihat ke bawah tempat duduk kalian. Dilihat, jika ada sampah silakan dibuang ke depan. Ya, kalau sudah jangan lupa cuci tangan ya. Ibu tunggu. Oke, sudah masuk semua ya? Oke, nah sekarang kita akan merapikan tempat duduk bangku kalian. Silakan baris 2, 3, dan 4 diluruskan dengan baris pertama. Oke, sudah terlihat lebih rapi, lebih nyaman untuk belajar. Nah, apakah masih ada yang ingat pada pertemuan minggu lalu kita ini membahas tentang apa? Bu Zara? Tentang Asmaul Husna, Bu. Ya, benar sekali. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi tentang tohar. Ada yang tahu nggak apa sih Bu makna tohara itu? Ada yang tahu nggak? Iya betul, tohara itu artinya bersuci. Jadi tohara secara bahasa itu artinya bersih. Menurut istilah, tohara itu adalah menghilangkan hadas dan najis dengan cara mandi, tayamum, ataupun berwudu untuk mengerjakan sholat fardu. Nah, kemudian kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toharoh bab wudu. Jadi wudu itu secara bahasa artinya kebersihan atau keindahan. Sedangkan menurut istilah wudu adalah menghilangkan hadas dan najis
membasuh bagian anggota tubuh dengan syarat dan rukun tertentu untuk mengerjakan sholat. Nah, kemudian untuk rukun wudhu itu ada di layar ya, silakan Mbak Zara bisa dibaca apa saja rukun wudhu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam Iya benar sekali, jadi itu untuk rukun wudhu itu ada 6 ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada syarat wudhu. Yang pertama itu air yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua adalah mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Kemudian yang ketiga tidak ada sesuatu yang merubah sifat air. Kemudian yang keempat tidak ada penghalang masuknya air ke kulit. Kemudian yang kelima harus masuk waktu sholat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Kemudian yang kedua itu ada hilang kesadaran seperti mabuk, gila, pingsan atau tidur. Kemudian yang ketiga itu ada bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa penghalang. Kemudian yang kelima menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang. Nah, itu adalah materi wudhu. Kemudian Ibu minta Mbak Lela bisa menyebutkan rukun wudhu yang sudah kita pelajari tadi. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertipu. Iya benar sekali. Jadi itu rukun wudhu yang kita pelajari kali ini. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang pengertian toharoh dan wudhu, kita akan belajar tentang hikmah jika kita melakukan bersuci, yaitu yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Kemudian itu materi kita pada kali ini. Kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, silakan maju. Ya, jadi tadi hasil dari kelompok 3 yaitu ada syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu itu ada yang pertama, air yang digunakan itu harus air yang suci. Kemudian yang kedua, mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. 3, tidak ada sesuatu yang dapat merubah sifat air. Yang keempat, tidak ada penghalang masuknya air. Yang kelima, harus masuk waktu sholat. Ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok berikutnya. Jadi hasil diskusi kelompok 2 yang pertama syarat-syarat wudhu adalah air yang digunakan air yang suci, mengalir. Ya, sudah, terima kasih. Sekian materi kita pada kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Sudah jelas semua ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya semangat dong, kita harus semangat nih. Semangat siang. Jadi pada siang hari ini Ibu akan memulai pelajaran. Tapi sebelum memulai pelajaran, Ibu mau ketua kelas itu menyiapkan dulu ya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalian tahu nggak materi pada siang hari ini? Ibu akan memberikan materi fikih ya.
materi fikih, yaitu tema materi pada siang hari adalah indahnya berbagi dengan sedekah dan hibah dan hadiah. Yang pertama itu ada sedekah. Apa sih itu sedekah? Sedekah atau sedekah yang adalah suatu pemberian seseorang yang pemberian kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata karena hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah itu tidak harus menunggu kita kaya, tidak harus menunggu kita punya banyak uang. Bersedekah itu ketika ada orang yang membutuhkan langsung kita bantu selama kita masih bisa membantunya. Ya, selanjutnya itu apa sih hukum sedekah? Hukum sedekah itu adalah sunnah muakkadah. Pada dasarnya itu sunnah muakkadah. Lalu hukum sedekah itu bisa menjadi wajib ketika kita itu didatangi oleh seseorang yang kelaparan. Terus kan kita punya makanan. Ketika orang itu lapar, ketika kita punya makanan ya. Tapi kita tuh tidak memberikan makanan itu kepada orang yang kelaparan. Padahal ketika dia tidak diberi makan, dia itu bisa sakitnya tambah parah atau bisa sampai meninggal. Jadi di situ tuh kita diwajibkan untuk bersedekah karena kita memiliki makanan. Itu mengapa sedekah itu menjadi wajib ya. Yang ketiga itu kenapa sedekah itu bisa menjadi haram sih? Kenapa tuh Bu sedekah itu bisa menjadi haram ketika kita bersedekah, misal kita memberikan uang kepada si A. Si A ini kita udah tahu kalau uang ini itu mau digunakannya untuk berjudi atau bermaksiat, maka di situ diharamkan sedekah itu sendiri ya, karena kita sudah mengetahuinya. Yang selanjutnya, syarat dan rukun sedekah ya. Kalian bisa lihat di PPT Ibu buat, syarat dan rukun sedekah itu ada 4 ya. Orang yang memberi syarat rukun dan sedekah syarat itu masing-masing ada 4. Kalian bisa baca di PPT yang Ibu buat. Itu salah satunya ada orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan harta itu. Itu rukun dan syarat sedekah ya. Dan selanjutnya kalian bisa pelajari lagi di buku paket kalian. Selanjutnya, apa sih itu manfaat sedekah? Manfaat sedekah itu ada 7. Yang pertama itu menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat tali silaturahmi kita terhadap sesama, memberi pelindung dari musibah dan keburukan, memberi sebagai obat dan penyembuh dari penyakit, dan bisa sebagai penjaga harta dan menjaga harta kita dari kerusakan ya. Dan yang terakhir itu ada melunakkan hati yang keras. Selanjutnya Ibu akan bahas tentang hibah. Apa sih itu hibah? Hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup dan kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Hukum hibah sendiri itu mubah atau boleh. Yang selanjutnya itu rukun hibah. Rukun hibah itu ada 4. Yang orang yang memberi hibah itu namanya wahibah. Orang yang menerima hibah itu mauhub lahu. Orang yang barang yang dihibahkan itu namanya mauhub. Dan yang terakhir itu ada akad ya, atau ijab kabul. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam hibah. Macam-macam hibah itu ada 2. Hibah barang sama hibah manfaat. Apa sih itu hibah barang? Hibah barang tuh kayak kita memberi, misal Ibu memberi kepada Mbak Syahira itu uang, terusan Mbak Syahira memberi kepada Mbak Zahra itu mobil atau rumah, tanah, itu tapi tanpa dibalikan. Itu sudah diberikan mutlak, itu namanya hibah barang. Nah, yang kedua ada hibah manfaat. Apa sih itu hibah manfaat? Hibah manfaat itu ketika kita seperti Syahira itu memberi tanah kepada Zahra, tapi tanahnya tuh hanya untuk digunakan untuk bercocok tanam aja, kayak untuk menanam padi, menanam jagung, untuk diambil manfaatnya. Tapi tanahnya itu tetap jadi miliknya Mbak Syahira. Itu namanya hibah manfaat ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada hadiah. Apa sih itu hadiah? Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas sesuatu prestasinya. Misal di kelas ini ada Mbak Wanda itu ranking 1, berarti dia berhak diberi hadiah ya. Jadi kalau ada orang kayak
yang diberi hadiah tuh orang yang dia tuh sudah berprestasi. Masa jangan karena dia nakal di kelas masa diberi hadiah, enggak ya. Berarti yang diberi hadiah itu orang yang berprestasi, bukan orang yang kayak nakal di kelas masa diberi hadiah, itu ya nggak mungkin ya. Hukum dari hadiah sendiri itu adalah sunnah. Hukum dari hadiah itu sunnah ya anak-anak. Selanjutnya, untuk syarat dan rukun hadiah itu sama seperti syarat dan rukun sedekah dan hibah yang seperti tadi Ibu jelaskan ya. Kalian bisa langsung lihat aja di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, manfaat dari hadiah. Manfaatnya juga masih sama seperti sedekah dan hibah ya anak-anak. Manfaatnya itu sama seperti sedekah dan hibah, yaitu pertama itu menumbuhkan rasa saling mencintai, rasa saling menghormati terhadap sesama. Yang kedua itu mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. Yang ketiga ada mendidik seseorang untuk menepati janjinya. Dan yang keempat itu ada menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Yang selanjutnya ada menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Yang kelima senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Itu tadi manfaat dari hadiah. Ya, selanjutnya di sini Ibu akan memberi kalian Ibu mau tanya dulu, apakah kalian tadi sudah paham yang sudah Ibu jelaskan? Sudah paham? Yang paham cuma 3 orang. Semuanya sudah paham? Ya. Karena kalian sudah paham, jadi di sini Ibu akan memberi soal kepada kalian. Nanti kalian kerjakan. Lalu kalian nanti Ibu beri nilai untuk nilai akhir ya. Untuk nilai akhir, untuk tambahan nilai akhir semester kalian. Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Ya, sudah selesai. Sekarang ya mungkin cukup materi pada siang hari ini yang Ibu sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Berangkat semua ya hari ini ya? Berangkat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Jadi pada pembahasan kali ini terdapat 3 macam sujud, yaitu yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud syahwi, dan yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud itu berartikan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah. Manusia itu hanya boleh menyembah Allah. Nah, sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah dan ketika kita terhindar dari musibah. Yang kedua, yaitu sujud syahwi. Sujud syahwi itu dilakukan ketika kita lupa atau ragu dalam sholat. Dan yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah papan S5 T1 atau bisa disebut papan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Nah, nanti Ibu akan menunjuk 3 orang untuk maju ke depan untuk menempelkan sebuah ini namanya lollipop ya. Nah, Ibu akan membagikan ini kepada 3 orang anak.
Ya, Ibu minta kepada Mbak Zahra untuk maju. Nanti ditempelkan sesuai yang didapat ya, Mbak. Oh ya, terima kasih Mbak Zahra. Yang kedua Mbak Indah. Sujud tilawah ya, dipilih ya. Ya, terima kasih Mbak Indah. Ya, selanjutnya Mbak Ratna. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Baik, Ibu cek dulu ya. Baik, semuanya sudah betul. Tepuk tangan buat teman-teman yang maju. Nah, jadi di sini itu sebab dilakukannya sujud syukur. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di sebelah sini itu terdapat tata cara sujudnya. Yang pertama yaitu tata cara sujud syukur. Yang pertama yaitu harus menghadap kiblat, kemudian berniat, kemudian sujud dengan membacakan doa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu duduk dan salam. Dan yang kedua yaitu tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ini harus menghadap kiblat, lalu berniat, takbiratul ihram, lalu sujud, kemudian duduk, lalu salam. Sujud tilawah ini dilakukan 1 kali sujud. Yang terakhir yaitu tata cara sujud syahwi. Kalau sujud syahwi itu dilakukan 2 kali sujud, dilakukannya itu sebelum salam atau sesudah membaca tahiyat akhir. Baik, semuanya sudah paham ya? Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Baik, sebelum kita mulai belajar pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, jadi di sini kita akan belajar tentang sifat wajib Rasul. Ada yang tahu sifat wajib Rasul itu ada berapa? Ada 4 Bu. Ya, betul. Jadi sifat wajib Rasul itu ada 4 ya.
Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang keempat fatonah. Jadi sidik artinya benar. Sidik artinya benar. Kemudian yang kedua amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga tablik. Tablik artinya menyampaikan. Kemudian yang keempat fatonah. Fatonah artinya cerdas. Jadi kita akan membahas yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama itu sidik. Sifat sidik itu artinya tadi apa ya Mbak? Benar. Ya, benar. Benar di sini yaitu jujur atau benar. Jadi setiap perkataan dan perbuatan Rasul itu benar adanya. Contohnya apa sih Bu? Contohnya nih. Contohnya Mbak Indah. Mbak Indah kan pergi ke kantin. Kemudian makan gorengan. Nah, makan gorengan 5. Terus kemudian pas mau bayar itu bilangnya 3 tok. Itu perbuatan yang benar atau salah Mbak? Salah. Ya betul. Perbuatan yang benar itu ya kalau kita makan gorengan 5 itu bayarnya juga 5. Ya pintar. Kemudian yang kedua yaitu sifat amanah. Amanah yaitu bisa dipercaya. Jadi kenapa Rasul itu dapat dipercaya? Karena setiap tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka laksanakan dengan baik, dan kemudian mereka itu setiap mendapat perintah dari Allah itu mereka menjaga jiwa dan raganya dari perbuatan yang dosa. Contohnya lagi nih, kalau di lingkungan sekolah kita menjaga barang-barangnya teman dengan baik. Kemudian kalau di lingkungan keluarga itu kita melaksanakan perintahnya orang tua, kemudian menjaga barang-barang yang kita punya. Terus kemudian kalau di lingkungan masyarakat itu kita harus bersikap jujur. Ya, gitu. Terus kemudian yang ketiga tablik. Tablik artinya menyampaikan perintah dan larangan, yaitu Rasul menyampaikan wahyunya masing-masing. Contohnya seperti apa sih Bu? Jadi contohnya itu seperti ya tidak ada yang disembunyikan oleh Rasul. Jadi yang tidak ada yang disembunyikan oleh Rasul itu maksudnya gimana? Ya tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Rasul kepada umatnya. Jadi semua wahyu yang Rasul terima dari Allah itu bisa disampaikan kepada umatnya dengan benar. Ya. Kemudian sifat wajib Rasul yang keempat yaitu fatonah. Fatonah artinya cerdas ya. Jadi setiap Rasul itu mendapatkan sifat fatonah yang artinya cerdas karena dibutuhkan kecerdasannya untuk menyampaikan wahyu Allah. Ya kan, jadi kesimpulan materi hari ini yaitu sifat wajib Rasul itu kan ada 4 ya Mbak. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, kemudian yang keempat fatonah. Baik, karena materi kita sudah tersampaikan semua, apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Karena materi sudah cukup dan Ibu rasa sudah paham semua, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pada siang hari ini, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya?
luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan semoga apa yang nantinya akan kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Baik, sebelumnya siang hari ini kita akan belajar apa? Udah ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari? Belum. Oke, kata kuncinya perbedaan. Ada yang tahu belum? Perbedaan. Biasanya kalau identik dengan perbedaan itu pasti ada betul toleransi, atau yang namanya toleransi itu muncul dengan perbedaan. Baik, jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang toleransi. Ada yang sudah pernah dengar atau tahu tentang toleransi? Ada? Belum? Oke, baik, kita akan belajar bareng-bareng tentang toleransi. Jadi toleransi secara bahasa itu adalah tasamuh atau menghargai. Secara istilah, toleransi adalah menghargai hak-hak orang lain, dan juga intinya toleransi itu kita menghargai pendapat orang lain, hak-hak orang lain dengan kebebasannya. Begitu. Contoh paling kecil, di dalam satu kelas ini itu pasti ada dari suku yang berbeda, ada dari bahasa yang berbeda, ada pendapat yang berbeda, ada keyakinan yang berbeda. Bahkan dari individu kita semuanya pun kita diciptakan oleh Allah itu pasti berbeda-beda, betul? Betul. Maka dari itu kita sebagai umat muslim itu dituntut untuk selalu menghargai satu sama lain. Nah, dengan adanya hal tersebut itu akan menjadi keharmonisan, akan menjadi kerukunan di dalam kita hidup di dunia ini, begitu. Nah, kemudian di Indonesia sendiri itu banyak sekali suku-suku, kemudian adat, bahasa dan lain sebagainya. Itu banyak sekali perbedaan di Indonesia. Akan tetapi sesuai dengan semboyan negara kita itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Betul, Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, maka dari itu dari semboyan negara kita pun sudah jelas, kita harus, walaupun kita semuanya berbeda-beda tetapi kita tetap satu, dan juga sudah tertuai di Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Dan juga di dalam Al-Quran juga sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang toleransi gitu. Karena memang Allah menciptakan manusia, umat hidup di dunia ini, seluruh makhluknya itu berbeda-beda. Akan tetapi dengan segala jenis perbedaan itu kita dituntut untuk menghargai satu sama lain, kita mengerti satu sama lain, dan kita juga harus saling menyayangi, begitu. Nah, kemudian hikmah yang dapat kita ambil dalam pelajaran toleransi kali ini adalah adanya suatu perbedaan itu bukanlah menjadi penghalang untuk kita selalu bersilaturahmi. Adanya perbedaan itu bukan harus mengunggulkan satu sama lain. Aku loh golongan A, aku loh golongan B. Itu malah bukan sama-sama saling mengunggulkan. Akan tetapi adanya perbedaan itu adalah suatu dinamika, suatu warna dalam kehidupan. Maka dari itu mari kita semua yang terkadang masih mengunggulkan golongannya sendiri, mengunggulkan daerahnya sendiri, bahkan mengunggulkan tentang fisiknya sendiri. Nah, itu kita mulai rubah mindset hal itu, karena toleransi itu sangat penting. Adanya kerukunan, adanya negara yang damai, kemudian kehidupan yang aman, nyaman, tentram, itu semua karena kita selalu saling menghargai satu sama lain. Nah, di Al-Quran juga ada beberapa potongan ayat yang mana la ikraha fiddin, karena umat Islam khususnya itu kita tidak boleh menganjurkan atau memaksakan kehendak orang lain. Yang mana contoh kita agama Islam, tapi kita punya teman yang non Muslim, kita harus memaksakan ayolah ikut ke agamaku aja, agamaku yang paling benar dan lain sebagainya. Itu salah. Itu seperti itu malah salah. Harusnya kita sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim yang sudah tahu agama, kita harus bisa menghargai. Mungkin dia memiliki cara pandang yang lain, dia memiliki
keyakinan yang lain dan dia yang merasa mereka benar. Gampangnya kesimpulannya toleransi adalah kita tidak boleh menganggap bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita pahamkan kali ini itu merasa paling benar. Tidak boleh. Kita tidak boleh menganggap diri kita paling benar dan kita juga tidak boleh menyalahkan orang lain. Itu secara simpel tentang konsep toleransi. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami paham apa ngantuk? Enggak ya. Saya kira di kelas ini pada rajin-rajin, pada memperhatikan, pada semangat, begitu ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat untuk meraih cita-cita semuanya. Tetaplah berkompetensi, tapi jangan lupa untuk saling menghargai. Itu pesan dari Bapak. Sekian, hadzamini syukurun kasirun ala hatima minkum wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.